I'll wake up and wonder why, looking at you through the glass, the only thing like home I've ever known. Look around, you drive me home. I'm addicted to your heart, but we will find a way forevermore. We're here through the rain to keep fight for our wildest dreams. Don't afraid, there's no more lonely fears, no more tears. We will fly away. Let's show the world how beautiful we are. Berbicara mengenai aglomerasi industri, Karawang merupakan kota dengan daerah industri terbesar se-Asia Tenggara, di mana Karawang mempunyai daerah khusus industri yang memiliki luas sebesar 13.780.000 hektar. Dan juga berdasarkan data survei pada tahun 2018, Karawang mempunyai total industri sebesar 1.780 pabrik. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak pada pembahasan video berikut ini. Pada awalnya, pemerintah Orde Baru pada tahun 1970 hingga 80 menjadikan Karawang sebagai basis pertanian, yang menjadikan kota ini sebagai lumbung padi nasional pada tahun itu. Akan tetapi pada tahun 1989 terdapat Kepres yang merubah semua kebijakan itu. Pada saat itu, Indonesia dijadikan satu lumbung padi yang membuat Indonesia menjadi lumbung padi pada Asia Tenggara. Akan tetapi, Indonesia memberikan suatu perubahan untuk menjadikan Karawang sebagai daerah industri terpadu di daerah KIC. Pada saat itu, program pertama itu adalah revolusi hijau. Akan tetapi pada tahun 1989 dimulai suatu perubahan yang memulai KIIC, Karawang International Industrial City. Perusahaan pertama yang masuk adalah perusahaan Sinarmas yang memulai untuk semua perubahan yang ada di kota Karawang ini, sehingga banyak hal yang akan terjadi dan industri-industri masuk di Indonesia. Secara teori, terdapat faktor spasial sebagai penentu lokasi industri yang optimal dengan biaya seminimal mungkin. Faktor spasial tersebut terbagi menjadi dua. Mana yang pertama, faktor regional. Umumnya, kawasan industri berlokasi di kawasan yang memiliki biaya produksi paling rendah. Terdapat dua faktor yang dapat mempengaruhi biaya produksi di suatu kawasan. Yang pertama adalah biaya transportasi, mana biaya transportasi dipengaruhi oleh berat barang yang diangkut serta jarak dari lokasi industri ke pusat distribusi. Industri ditempatkan di kawasan yang mudah memperoleh bahan bakar serta bahan baku. Industri yang hasil produksinya lebih ringan daripada bahan bakunya ditempatkan di dekat sumber bahan baku, karena pengangkutan hasil produksinya lebih ringan daripada pengangkutan bahan bakunya, sehingga akan meminimalisir biaya transportasi. Sementara industri yang hasil produksinya lebih berat dari bahan ditempatkan di dekat pasar karena pengangkutan hasil produksinya lebih berat daripada pengangkutan bahan bakunya, sehingga akan meminimalisir biaya transportasi. Sedangkan yang kedua, yaitu biaya tenaga kerja, mana tenaga kerja merupakan faktor lain yang mempengaruhi biaya produksi sebuah industri. Lokasi industri yang optimal adalah lokasi yang dapat menyerap tenaga kerja dengan upah paling rendah. Upah tenaga kerja dipengaruhi oleh indeks biaya tenaga kerja atau disebut koefisien tenaga kerja. Semakin tinggi koefisien tenaga kerja, semakin besar kecenderungan pabrik untuk berlokasi di dekat tempat tinggal tenaga kerja tersebut agar meminimalisir biaya produksi melalui upah tenaga kerja. Selanjutnya yaitu adalah faktor aglomerasi, di mana faktor aglomerasi merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi pemusatan industri pada sebuah kawasan. Faktor yang mempengaruhi aglomerasi dapat berupa ketersediaan sarana pelatihan tenaga kerja, ketersediaan sarana keuangan seperti perbankan dan asuransi, serta sarana penunjang lainnya. Faktor deglomerasi merupakan faktor yang menyebabkan industri meninggalkan sebuah kawasan atau desentralisasi industri. Faktor yang mempengaruhi deglomerasi dapat berupa luas lahan yang kurang mencukupi,
kenaikan pajak pada kawasan tersebut, serta kekurangan tenaga kerja yang memenuhi kualifikasi. Berdasarkan fenomena kawasan industri di Kabupaten Karawang, dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Karawang merupakan lokasi yang dinilai sangat optimal bagi keberlangsungan aktivitas perindustrian. Kabupaten Karawang memiliki nilai lahan yang cenderung lebih rendah dibandingkan lahan di daerah ibu kota, namun tetap memiliki akses yang mudah menuju target pemasarannya. Produk yang dihasilkan oleh industri-industri di Kabupaten Karawang merupakan produk yang hasil olahnya memiliki massa lebih besar daripada bahan bakunya. Dengan lokasi yang berada di dalam Kabupaten Karawang, produk yang dihasilkan oleh industri-industri tersebut dapat langsung dipasarkan ke DKI Jakarta dan sekitarnya dengan biaya transportasi yang rendah. Penyerapan tenaga kerja juga menjadi dasar pertimbangan pemilihan lokasi industri di Kabupaten Karawang. Selain itu, lokasi yang optimal serta kebutuhan akan pertukaran barang dan jasa antar unit industri, terbentuklah aglomerasi industri di Kabupaten Karawang. Aglomerasi industri di kawasan industri Karawang memudahkan mobilisasi antara barang dan jasa dari satu unit industri ke unit industri lainnya. Pertukaran barang dan jasa tersebut menyebabkan efek forward dan backward linkage antara dua atau lebih perusahaan manufaktur. Secara umum, eksternalitas adalah tindakan seseorang yang dapat mempengaruhi kesejahteraan orang lain. Pembangunan industri di kawasan Kabupaten Karawang itu memiliki eksternalitas positif dan juga eksternalitas negatif. Secara umum, eksternalitas positif yang dihadirkan atas pembangunan kawasan industri di Kabupaten Karawang adalah penyerapan tenaga kerja dan juga dapat memenuhi kebutuhan domestik baik di Kabupaten Karawang maupun nasional. Namun dampak negatif yang dihadirkan oleh pembangunan kawasan industri seperti bisa kita ketahui bahwa terjadinya pencemaran lingkungan, pembuangan limbah secara sembarangan ke pemukiman warga, sungai, dan lain sekitarnya.